Selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue mau review salah satu IM yang sejak muncul tuh bikin gue penasaran banget, yaitu Gold Planar GL20. Oke, sebelumnya special thank you dulu untuk Kuping Indonesia yang udah mau minjemin barang ini untuk gue review. Nah, sekarang Gold Planar GL20 ini harganya sekitar 2,5 jutaan dan dia pakai single planar driver. Jadi seperti yang kita lihat ya, bentuknya tuh unik banget, beda banget sama ayam-ayam pada umumnya. Ini gede banget, bulat, tapi tipis bagian sini. Oke, seperti biasa kita akan lanjut bahas secara build, suara, dan juga perbandingannya. Oke, secara build quality ini semua plastik ya. Plastik lalu ada mesh-nya gitu, warna gold. Sesuai namanya, bukannya gold planar. Tapi ini bukan drivernya, ini filter. Drivernya di dalamnya lagi. Lalu dilihat nggak, dia tuh bener-bener fittingnya tuh unik, build ini plastik, tapi fittingnya lihat langsung. Lu mungkin langsung lihat, waduh itu gimana cara fittingnya ya. Memang fittingnya aneh banget, gue kasih tahu sekarang. Ini gue ada fotonya, ini besar sekali. Mungkin beberapa orang ngerasa ini sangat gak nyaman, termasuk gue. Ini sebenarnya gak terlalu nyaman di kuping gue. Tapi ini rasanya juga aneh, dimana kalau kalian biasa nyobain ayam, itu kan berasa kedap, baru ngerasa, oh ini kayak bener, ini udah fittingnya udah bener gitu. Sementara di sini ini open back banget, dia open banget suaranya sampai nggak ada kedapnya sama sekali. Jadi lu udah pakai tuh kadang-kadang bisa mikir ini udah bener belum ya pasangnya, tapi ya memang begitu. Lalu kemudian dia pakai kabelnya ini biasa banget sih sebenarnya kabelnya, dia twisted di bagian atas, lalu di bagian bawahnya itu braided ya. Yang unik bener-bener di housingnya aja. Dan ini ngingetin gue sama Audeze iSign. Lihat nih, Audeze iSign. Tapi Audeze iSign itu sendiri harganya seingat gue mulainya sekitar 4 juta 5 jutaan. Tapi ini setengah harganya nih. Dan sama-sama planar. Dimana kalian tahu planar itu memang rata-rata lebih mahal dibanding teknologi-teknologi yang kayak dynamic gitu. Biasanya planar lebih mahal. Walaupun memang ada ya dynamic juga 20 juta 30 juta juga ada gitu. Tapi planar di harga 100 ribu nggak mana ada, planar pasti jutaan gitu. Oke. Secara build ini sebenarnya ya biasa aja dia karena plastik, tapi gue lebih sukanya itu karena dia pakai ear guide yang udah nyambung sama kabelnya begini ya. Karena gue pernah nyobain iSign itu kadang-kadang ngeri, di ear guide-nya tuh terpisah dan pakai plastik, dan banyak kasus itu gampang patah ear guide-nya itu. Kalau di sini jelas nggak, ini susah patah gitu. Jadi overall ya oke lah untuk ayam planar yang besar begini, buat gue fittingnya bisa diterima dan bisa gue pakai lumayan lama. Walaupun dibilang enak banget, itu juga nggak terlalu gitu. Ya seperti biasa kita ke bagian suara. Untuk suaranya seperti biasa gue pakai X2 X10 dan juga i5 XDSD, dan berikut adalah list lagunya. Oke, secara sound signature dari ayam ini tuh buat gue sangat unik ya, dan gue nggak pernah ketemu seperti yang begini di ayam lain. Yaitu dia suaranya super smooth, sebenarnya cenderung rada dark sih, karena smooth banget dan treble roll off, upper mid-nya roll off gitu. Tapi dia airy banget karena dia open, jadi nggak berasa mendem gitu, walaupun dark. Cukup dark suaranya, nggak berasa mendem. Aneh lah ini. Dan ini benar-benar rasanya planar gitu. Kalau lo pernah nyoba headphone, terutama headphone planar, ini bakal langsung ingetin lo sama suaranya planar. Terutama di bassnya. Yuk kita bahas satu-satu. Oke, secara bass dia benar-benar bisa gebuk, dalam, mukul, dan juga cepet gitu. Dan emang itu yang lo dapetin ketika lo pakai planar. Headphone planar juga gitu. Beda sama dynamic yang ada rumble-nya rada lama gitu di bawah. Kalau misalnya dia jeduknya dalam banget, planar itu setelah slam duk gitu, dia cepet banget stabilnya lagi. Jadi rumble-nya itu nggak terlalu berasa, cepet dalam, luar biasa sih. Lalu dia bassnya itu yang paling maju. Jadi yang pertama kali lu rasain itu pasti bassnya maju banget, deep, gebuk, tapi cepet. Jadi ini bassnya levelnya tinggi gitu. Gue suka banget sama bassnya. Tapi kita masuk ke mid range itu dia berasa mundur karena bassnya maju banget. Jadi vokal itu berasa mundur dan instrumen juga berasa tumpul.
Karena dia upper mid-nya itu buat gue rada terlalu roll off ya, jadi rada terlalu menghilang gitu. Jadi dia super warm, bikin kurang lepas suara untuk instrumen maupun vokal cewek. Tapi kalau lu yang udah suka smooth gitu kayak C6IM, dark begitu, ya mungkin lu bakal cocok sama ini. Karena benar-benar dia nggak ada sama sekali tajam-tajamnya. Sibilance, shouty itu nggak ada sama sekali. Nol, super smooth semuanya. Vokalnya, lalu juga dengar instrumen di sini, nggak ada sama sekali yang tajam. Dan ini juga berlaku untuk treble-nya, dimana treble-nya itu super di smoothing. Jujur kalau gue sendiri ini orang yang suka treble yang lepas ya. Gue sendiri, karena gue sendiri juga main piano gitu. Di sini piano tuh berasa mendem suaranya. Gue dengerin violin itu juga berasa cukup mendem. Tapi mendemnya tuh aneh, karena ya tadi gue bilang mendemnya tuh airy. Dark yang airy. Jadi nggak terlalu bikin pusing gitu. Kalau misalnya gue denger kayak beberapa IM yang udah kedap, suaranya dark, lalu denger instrumen, suaranya mendem, itu kepala gue pusing. Di sini enggak gitu. Jadi susah menggambarkannya karena gue nggak pernah nemu suara yang begini di tempat lain, maksudnya di IM lain gitu ya. Bisa gue enjoy, tapi sebenarnya bukan preferensi gue sendiri sih. Jadi suaranya cukup ngebass dan dark, tapi airy gitu. Kemudian gimana dengan teknikalitasnya? Nah, ini soundstage-nya itu nggak wajar ya. Ini namanya juga open back, lalu dia secara driver juga jelas rada jauh dari kuping, jadi soundstage-nya sangat-sangat luas dan juga sangat-sangat 3D. Gue dengerin kayak lagu Eagle yang Hotel California yang live, waduh ini udah kayak headphone cuy dengernya tuh, udah nggak kayak ayam lagi, rada curang sih sebenarnya soundstage-nya ya. Memang desainnya sendiri juga nggak kayak ayam biasanya, dia open dan juga rada jauh gitu dari kuping. Jadi kalau kalian nyari soundstage, kalian suka soundstage, gue yakin banget di harga 2 juta itu nggak ada yang bisa ngalahin. Bahkan kayak Tin P1 itu kan juga sama-sama planar, tapi desainnya tuh lebih masuk ke kuping, yang ini enggak gitu. Gue yakin ini the best sih. Ini curang. Maksudnya kalau kalian nyari soundstage ini susah dilawan lah, benar-benar nggak ada lawan lah gitu. Dan juga imagingnya sendiri rada gimana ya. Imagingnya gue rasa cukup bagus, tapi karena dia ada smoothing di semua bagian dari bass, mid, treble, smoothing semua. Jadi buat gue dengerin orkestra gitu rada blur imagingnya, nggak terlalu bisa pinpoint fokus gitu. Cuman sebenarnya gue rasa separasinya tuh cukup bagus ya, tapi ya itu karena smoothing, jadi nggak bisa bener-bener pinpoint ini di sini, ini di sini, ini di sini, karena nggak ada tajam-tajamnya sama sekali gitu. Smoothing banget, smoothing semua suaranya. Suaranya unik banget sih, nggak bener-bener susah dibandingin sama yang lain karena nggak ada yang suaranya begini yang pernah gue denger gitu ya. Tapi tetap gue akan bandingin sama si Moondrop KXSS karena harganya paling mendekati. Ini 2,5 juta, ini 2,2 juta. Untuk suara gue jauh lebih suka si Moondrop KXSS secara tonalnya ya. Maksudnya ini lebih balance, lebih bisa ada upper mid-nya, lebih ada treble-nya, lalu lebih nggak menonjol gitu. Tiga-tiga itu nggak ada terlalu menonjol, sementara di sini tuh menonjol banget di bass-nya. Bass-nya sama-sama deep, tapi kalau lu rasain di sini tuh lebih slam-nya lebih gede, dan juga buat gue kontrolnya masih ada sedikit lebih baik di Gold Planar ini, karena ya planar sih rasanya memang. Cuma lebih fokus di sini, gimana ya, susah juga ngomongnya. Sementara di mid range-nya, gue walaupun sama-sama smooth, cuma di sini lebih maju, lebih fokus, upper mid-nya lebih ada, vokal cewek lebih open. Dan juga treble-nya lebih berasa di sini walaupun sama-sama smooth, sekali lagi. Tapi kalau soundstage, gue udah ngomong sebelumnya di harga 2 jutaan ini, sebenarnya ini sangat recommended si Moondrop KXSS ini, karena memang soundstage-nya cukup besar gitu, cukup 3D. Tapi ya, kalau dibanding ini nggak adil gitu ya, berasa langsung sempit. Karena dia udah kayak headphone gitu levelnya si Gold Planar ini. Bener-bener curang lah soundstage-nya itu. Lalu kemudian dia suaranya kalau misalnya gue bilang bandingin sama kayak T4 ini luar biasa kebalikannya. T4 ini lebih bright, treble, bassnya tipis, lalu apa segala macam rada kasar di beberapa bagian. Ini bener-bener kebalikannya 100%. Bassnya gede, lalu dia mid sama treble-nya tuh rada turun porsinya, tapi super smooth di semua bagian.
Jadi secara kesimpulannya, ini ayam gimana ya? Unik sih, cuma kalau buat gue sendiri kayak masih belum matang gitu. Jadi bassnya oke, soundstage-nya oke, tapi imaging, separasi, lalu mid, treble, porsinya tuh masih belum balance gitu. Tapi gue ngerasa ini sangat, apa ya, ini sangat bisa dikembangkan ke depannya, dan gue berharap banyak gitu, karena ini potensinya jelas ada gitu. Gue berharap ke depannya kalau misalnya bikin ayam lagi, ya itu, di balancing lah secara bass mid treble-nya, dikasih itu lebih banyak lagi upper mid sama treble-nya, karena airy-nya udah dapet, soundstage-nya udah dapet gitu. Gue yakin ini misal di balancing gitu ya, itu harga 5 juta, 7 juta juga masih worth gitu. Karena dia bakal lebih fokus lagi, lebih balance lagi. Fittingnya begini nggak masalah. Jadi ini sangat potensial, brand ini sangat potensial. Tapi untuk yang GL20 ini, gue ngerasa ini masih terlalu warm dan kurang balance secara tonality-nya. Walaupun soundstage-nya itu luar biasa. Gitu aja, paling gue mix feeling banget sama ini ayam. Unik sih. Gue berharap kedepannya dia bakal ngeluarin ayam-ayam lagi, dan gue pasti bakal sebisa mungkin cobain lagi dan review lagi. Gitu aja kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih like dan subscribe. Oh ya, kalau kalian juga ada ayam yang mau dipinjemin juga bisa kontak gue untuk gue review atau untuk dibandingin sama ayam yang gue punya sekarang. Gitu aja, thank you, see you next time, bye-bye.